Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Waka Kesiswaan dan Bapak Waka Sarana dan Bapak Ibu Guru beserta anak-anak di sini di SMA Negeri 1 Seriret yang saya cintai dan saya banggakan. Saya mohon waktu sedikit, jadi di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini saya dari CGP calon guru penggerak angkatan 10, saya Niwayan Mulyantari dan rekan saya Pak Gede Aan Karisma. Di sini akan memberikan sedikit tentang pembelajaran diferensiasi. Next, Pak Aan. Baik, pembelajaran. Jadi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Ya, lanjut Pak Aan. Nah, ada tiga aspek dari pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Jadi kita harus mengetahui bagaimana kesiapan belajar murid terlebih dahulu. Kedua, mengetahui minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Jadi lingkungan di sekitarnya. Kita harus mengetahui bagaimana profil belajar murid. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran diferensiasi juga sama Pak Aan dan pembelajaran sosial emosional. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu sedikit melaksanakan teknik stop dari pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan melaksanakan transcendental meditation. Baik Bapak Ibu, silakan mengambil tempat. Silakan Bapak Ibu mengambil tempat, posisi duduk yang nyaman. Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama saya Niwayan Mulyantari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan sejawat saya, Pak Gari Riantara, di mana beliau pengampu pelajaran matematika dan teman MGMP saya di SMA Negeri 1 Seriret. Nah, Bapak, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Ibu ya. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, kebetulan pagi ini luar biasa Ibu, sangat baik sekali ya. Kalau Ibu bagaimana? Kabar saya juga luar biasa, Luar biasa baik juga sekali. ya. Ya. Oke Bapak, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi Bapak. Nah, jadi kita melaksanakan pra-observasi sebelum nanti saya melakukan supervisi kelas di kelas Bapak. Iya. Nah, kenapa kita melakukan supervisi kelas? Agar kita mengetahui jalan dan mengetahui evaluasi ke depannya untuk kegiatan pembelajaran. Nah, dan kenapa juga sekarang kita melaksanakan pra-observasi? Agar ada persiapan awal, Pak. Jadi agar ada persiapan awal sebelum Bapak nanti mengajar di kelas. Ya. Nah, agar nanti kelas lebih kondusif dan bisa mengantarkan anak-anak mencapai tujuannya dan materi tersampaikan dengan baik. Iya, benar sekali. Ya, baik Bapak, ada berapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak terkait kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Yang pertama itu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Oh iya. Untuk tujuan pembelajaran Ibu ya, jadi kebetulan nanti yang kelas yang saya pakai untuk observasi kan adalah kelas 11-1 ya. Kebetulan sekarang ini masih di materi polinomial Ibu. Nah, jadi tujuan pembelajarannya itu saya ambil 3. Itu yang pertama adalah menjelaskan definisi polinomial sampai dengan mengetahui karakteristiknya. Kemudian yang kedua adalah melakukan operasi aljabar pada polinomial seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, seperti itu. Dan yang ketiga adalah melakukan pembagian polinomial dengan cara biasa atau hitung dapet itu Ibu. Nah juga skema Horner sampai menentukan persamaan hasil baginya seperti itu. Oh iya Bapak, berarti ada berapa tujuan pembelajaran yang Bapak ambil dari materi polinomial. Itu, ya. Nah, untuk itu bagaimana dengan pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin diobservasi gitu Bapak? Jadi yang ingin saya
observasi di pengembangannya adalah pengembangan sosio-emosional, Ibu. Pengembangan sosial Iya. emosional. Oke, jadi Bapak ingin melaksanakan pengembangan di sosial emosional. Iya. Nah, selanjutnya untuk rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas, baik strateginya apa, nanti metodenya apa, dan kegiatan pembelajarannya mungkin intinya bagaimana nanti yang akan strategi-strategi yang akan Bapak gunakan. Jadi untuk strategi maupun metodenya, jadi saya menggunakan metode tanya jawab, ya, itu melalui diskusi kelompok. Kemudian ada nanti setelah diskusi kelompok itu anak-anak nanti akan melakukan presentasi. Nah, di sanalah siswa itu secara aktif berdiskusi, saling memberikan jawaban dengan diberikan masalah. Ya. Tentu dengan beberapa masalah ini berarti model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Ya. Ya, terus untuk pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik. Oh, bagus sekali, Iya. udah lengkap sekali, sudah disiapkan sekali nih ya Bapak ya. Baik dari strategi tadi, metode dan metode ataupun model yang sudah Bapak gunakan, pasti Bapak menggunakan media kan? Ya, Ada ya. media mungkin yang akan digunakan nanti? Media saya gunakan ya, yang pertama itu adalah materi ajarnya Ibu, yang berupa LKS juga, ada LKPD, ada PPT juga nanti, dan buku matematika dari Kemendikbudristeknya. Iya Bapak. Baik, untuk nanti di hari apa mungkin nanti saya bisa melaksanakan supervisi ini dan mungkin di kelas apa, kapan waktunya? Waktunya ya. Untuk harinya yang sudah sempat cari tadi, itu harinya adalah hari Jumat Ibu. Hari Jumat Hari di Jumat hari Jumat di jam 4 dan 5. di 2 45. JP Ibu ya, jam pelajarannya. Terus kelas 11 1 dan matematika tingkat lanjut Ibu ya. Oke Bapak, nanti saya akan ikut sama Bapak ke kelas untuk mengetahui jalannya pembelajaran yang akan Bapak terapkan, Ya. yaitu di hari Jumat jam Hari Jumat. 45 di kelas 11 11 1. 1. Ya Bapak ya. Dan nanti setelah melakukan observasi kelas akan kembali lagi bersama saya Bapak Ya. di pasca Observasi. observasi. Ya Bapak ya. Ya, siap Ibu. Nah, kira-kira sebelum saya akhiri, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan hari ini, Bapak? Jadi yang saya dapatkan dari percakapan hari ini adalah ini kan praobservasi itu Bu ya. Praobservasi yang nantinya ada observasinya. Nah, disinilah menginformasikan seperti strateginya bagaimana, atau persiapannya yang akan dilakukan di kelas bagaimana, agar di kelas itu sudah tertata rapi gitu ya. Dari urutan pertama sampai dengan terakhir itu sudah jelas. Sehingga siswa itu bisa mendapatkan tujuan pembelajaran secara baik. Seperti Luar biasa sekali Bapak ini ya. Tidak sabar ini saya ingin ikut ke kelasnya Iya. Bapak, ingin melihat kegiatan pembelajaran Bapak ya. Iya. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya Iya, ini Pak, iya, sudah terima kasih. meluangkan waktu untuk melaksanakan pra-observasi hari ini. Ya. Baik, demikian sesi diskusi pra-observasi yang saya telah laksanakan dengan Pak Garli, dan ketemu lagi bersama saya nanti di observasi dan pasca observasi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk adik-adik semuanya ya. Oke, seluruhnya selamat pagi adik-adik. Sekali lagi selamat pagi. Oke ya. Jadi kita ketemu lagi di hari Jumat ini adik-adik seperti biasa. Di jam yang sama juga kita biasanya ketemu ya di matematika tingkat lanjut. Ya, tapi sebelum itu mungkin Pak cek dulu kehadiran adik-adik ya, apakah sudah semua hadir lengkap atau bagaimana ya. Yang pertama Arifah hadir. Gede Aryawan, Anindya, Gusti Bagus, Kadek Mas, Chandra, kemudian Kadek Manik,
Kadenata, Nadia, Bunga, Bunga dispen ya. Kemudian Dea, Deva, Rio, Anggi, Olive dispen ya. Untuk Widiani, Bagus, kemudian Indah, Riva, Yuni, hadir ya. Kemudian Meli, kemudian Mutiara dispen ya. Kemudian Artika, Artika dispen juga. Lola ada, Tias, Ananta, kemudian Pyong, Cynthia, hadir ya. Denia, kemudian Keisa, Lia, kemudian Vira, hadir. Ramadan, hadir. Vilka, kemudian Ferdian. Ya. Ya, terima kasih dari ya. Berarti di kelas ini sudah semua hadir ya, kecuali ada yang dispen ya, karena memang hari ini masih ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan ya oleh adik-adik sekalian ya. Nah, kemudian adik-adik dalam matematika tingkat lanjut ini ya, yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama adik-adik ya, ada tujuan pembelajarannya. Jadi apa sih yang akan kita lakukan? Apa sih yang dalam pembelajaran ini kita lakukan seperti itu? Nah, yang pertama adalah menjelaskan definisi polinomial ya. Adik-adik kenal sama kata definisi kan? Ya, definisi polinomial dan fungsi polinomial serta mengidentifikasi karakteristiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian terhadap polinomial. Kemudian terakhir adalah melakukan pembagian polinomial dengan cara biasa dan dengan cara skema Horner ya. Seperti apa itu nanti akan adik lakukan diskusi ya. Sampai dengan menuliskan persamaannya. Nah, kemudian sebelum adik-adik belajar ya, sebelum belajar ada yang namanya sepakatan kelas, adik-adik ya. Jadi apa yang perlu kita sepakati dalam pembelajaran ini? Nah, ini ya. Pak rangkum menjadi 3 poin adik-adik. Yang pertama adalah ya, tentunya semua siswa wajib berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Ya, nanti akan Pak berikan satu diskusi untuk berikan pemecahan masalah, adik-adik silahkan pecahkan itu dalam kelompoknya. Ya. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan dengan baik pembelajaran sedang berlangsung. Ya, artinya ketika pembelajaran sedang berlangsung maupun adik-adik sedang diskusi ya, silakan diskusi dengan baik, jangan membuat kegiatan sendiri seperti itu adik-adik ya. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini penting ini, handphone hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Ya, artinya ketika tidak digunakan pembelajaran, jangan ada yang menggunakan handphone ya, kecuali minta izin mungkin orang tua yang nelpon dan sebagainya ya. Nah, kemudian adik-adik coba adik-adik semua berdiri dulu. Semua berdiri ya. Semua berdiri. Mungkin kameranya di depan ya. Kameranya minta tolong di depan aja deh. Sudah. Depan ya. Nah, kemudian, nah ini, sebelum kita belajar adik-adik, Pak ingin tahu ya, bagaimana perasaan adik hari ini ya. Nah, di sini ada beberapa, ini apa adik, simbol-simbol ini? Ya, emoji ya. Jadi, ini di sini ada emoticon sedang jatuh cinta gitu misalkan ya. Siapa tahu adik lagi jatuh cinta ini. Nanti adik-adik lakukan apa? Tirukan emoticon yang ada di sini ya, sesuai dengan perasaan adik-adik hari ini. Misalkan ada sedang marah nih, wih kok matematika terus saja ya 3 minggu dalam sekali ya. Lakukan ya, nggak masalah. Kemudian kalau ada yang sedang fokus nih, nah, misalnya sih siapa Ripa gitu misalkan, dia ambis ya belajar, tuliskan tirukan emoticon seperti itu. Kalau misalkan Pyong dapat matematika pusing gitu, ya silakan saja ya. Oke, sudah siap adik-adik? Ya, atau di luar emoticon ini juga bisa ditirukan ya. Oke, coba ya, hitungan 3 adik-adik, 1, 2, 3. Semua pusing ini, semua pusing apalagi nih. Wih, mantap ya.
Wah, banyak yang mantap nih. Piong, kira-kira apa yang buat Jiko ini? Oh, datang sekali. Apa? Oh, kacamata. Wah, kurang kacamata ini ya. Nggak ada kacamatanya. Oh, ada ya. Ya, ya, silakan. Ya, terima kasih adik-adik ya. Berarti Pak sudah tahu bagaimana perasaan adik-adik hari ini ya. Berarti ada yang mungkin sedikit pusing ya. Sedikit pusing dapat matematika, kemudian ada yang senang mungkin tadi, ada yang emot keren ya. Wih, Piong. Ya, silakan duduk semuanya ya. Nah, adik-adik, ya, mungkin karena kita ini jam kesekian ya, jam ke berapa adik? Jam keempat ya. Jam keempat. Nah, adik telah melalui pembelajaran sebelumnya ya, Ripa udah mulai mengantuk ya. Ya, mungkin apa namanya sudah ada yang mulai mengantuk gitu ya, sudah mengantuk. Kemudian ada juga yang pusing gitu ya. Oke, untuk agar kita fokus belajarnya, adik tentu nanti ketika ada adik udah pusing gitu ya, pusing mengantuk, ada yang mungkin pikirannya di rumah gitu. Coba kita yel-yel dulu ya. Kita pakai yel semanser aja dulu. Ya, nanti di belakang baru ada yang seru ya. Oke, untuk memfokuskan adik-adik untuk belajar, coba Pak, ya seperti di lapangan itu ya. Ingat ya? Oke, seluruhnya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semanser Jaya. Semanser hebat. Cerdas, kompetitif, berwawasan lingkungan. Oke, tepuk tangan buat semua dulu. Nah, kemudian di sini kemarin kan pas sudah bagi kelompok adik ya. Nah, sudah dilihat pembagian kelompoknya? Coba angkat tangan kelompok 1 siapa? Kalau nggak salah ada 6-7 orang adik. Kelompok 1 yang di WA itu. Kemudian kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Kelompok 3 ada? Nah, nanti coba dilihat lagi ya di grupnya ya. Kelompok 4. Kemudian kelompok 5. Nah, tuh lihat teman-temannya. Sekarang coba adik duduk bersama dengan kelompok. Salah jamnya, settingan jamnya salah. Settingan jam itu istirahat. Ya. Ya di sini dah. Cukup. Cukup ya. Ini Hani. Balas nang. Balas nang. Balas baca.
naik ke sini, cari X-nya aja. Ya, 4X sama dengan ini bawa ke sini jadinya min 3. Terus X sama dengan enggak, min 3 per 4 ya. Nah, itu udah bawa ke horner sekarang. Nah, dicoba yang tadi. Nah, coba lihat. Nah, 12 tambah 25 min 8 tambah 10 tambah 23 tambah 15 26 ya benar. Nih coba nyoba Warner dapat. Kok sana nol ya. Oh, kalau nol jangan dibuat, langsung aja dia. Pira bantu ke pira. Ya. Apa nih? Kan kumpulin dia yang pangkatnya sama kan. Ini 2. Habis pangkat 3, ya benar lah. Ya, selesai lah. Ya Pak, sengaja biar kalau misalkan kalian kurang, kan bisa lagi nambahin gitu. Kan ini suku-sukunya kan udah berbeda dia. Nah, jadi sampai sini aja lah. Jika ada suku yang sama, baru bisa lagi. Ya. Udah selesai? Sumber 4. Yang volume udah, belum tabung. Siapa? Arifa. Ya. Volume tabung apa dia? Salasnya berbentuk? Ya. Ya, tapi di sini hati-hati. Diameter ya. Nanti ubah dulu jadi jari-jari dengan cara per 2. Sudah selesai? Iya, kok 15? Udah, selesai? Udah, Pak. Nomor 4 sampai. Nomor 4 gimana caranya kalian? Bisa nggak nomor 4? Gak bisa, Pak. Nomor 4 gini, ini caranya.
Mana pensilnya? Ini cara. Ini. Ini kali ini. Ya. Ini kali ini. Terus itu kan udah nih semuanya kali 2. Terus itu min 3x bahkan 4 di kali ini. Kali ini juga gitu. Ini juga sama. Kali ini. Gitu. Kali ini. Udah. Sudah dapat dah. Bisa jadi. Tiga is pangkat 3 ini. Ya. Ya. Nah, berarti salah semuanya. Ya, saya ulang-ulang. Ya, saya 1. Mana nih, kok masih kosong? Ya, sini aja. Baik Pak, sekarang Ya. malah di ore-ore. Oh ya, sini aja. Nanti kan presentasi pakai ini. Baik Pak. Nama kelompok belum isi berarti? Oh, udah ya. Ya, sudah. Ya, terus sekali lagi. Ya, sini ada satu. Yang tadi itu udah? Yang udah. Nah, coba cek dari awal dulu. Ya, benar dah. Jadi 16 ini. 16 X tambah 1. Plus berapa? 16 ya. 16. Enggak isi. Ini biar ini bisa 16 ya. Iya. Ini 16, ini 16. Ini berapa? 17. 17. Pas sekarang corner sama nggak dia gitu. Ambil koefisiennya aja. Tapi kalau ada min hati-hati ya. Terus pangkatnya udah nggak dia berurutan? Ya, udah. Berarti nggak ada yang nol kan? Ini Itu apa? 15 nggak sih? oh iya. Ini 3, 10. Oh ini ya 3, 7, 5. 1 sama 1. Ya. Terus pembaginya berapa? 1.
Ya. Persamaannya mana? Sekarang ke persamaan dia. Udah selesai? Dua soal udah. Oh ya, nyalin. Ini udah. Ini sampai mana? Udah. Udah disalin? Udah disalin di sana? KPD-nya. Supervisor. Hah? Apa tuh? Ya. Udah selesai. Ayo. Tinggal lagi satu ya? Udah selesai? Belum. Ujian yang mana tadi Kak Sun? Ujian yang mana ya? Ini P-nya biarin aja. Aduh, mau gue ini ujian yang mana? Semuanya? Kita bagi tugas. Gimana tuh? Saya nanyanya yang volume tabung. Volume tabung apa? Ya, Pi R kuadrat D. Terus R-nya berapa? R-nya kan 2 X 4. Kok bisa, Dia dibagi. kok bisa dapat X min 4? Jadi ini dibagi 4, X. Ya, terus? Lagi dapat min 4. Ya, Itu dimasukin terus ke masukin Pi R kuadrat kali D. D-nya segitu? D-nya 3X. Min 6. Kuadrat, ini masukin 3X pangkat 4 min 6 Pi dikali ini. Nah sekarang di Pi-nya kan masuk dari sana semua. Pi dikali ini ya. Benar ya. Berarti itu polinom apa enggak? Oh, apa enggak? Itu maksudnya gimana? B-nya tuh ada nilainya. Ada nilainya kan Pi-nya. Kan 3,14 sama 3,14 sekian kan. Artinya apa? Kan yang kita lihat di polinom itu pangkatnya kan. Pangkatnya harus ya. Kalau koefisiennya ada nggak ketentuan? Koefisiennya ada nggak ketentuan? Nggak ada ya. Berarti polinom. yang si Y itu maksudnya gimana? Ini Saya kali aja. kelompoknya ini nggak ada ini aja kan? Semuanya. Semuanya? Oh berarti belum ya. Ya. Ini yang si Y itu maksudnya gimana? Yang mana? Mana sih? Gak kelihatan ya. Si Y. Kok sih? Ih, Oh iya. Berarti udah sampai mana dia? Coba lihat dia. Ini variabel contoh bukan. Contoh polinom. Ya.
ini aja ya. Ini aja lagi satu. Ya. Ini aja. Ini udah kelompok lain. Nah, ini udah kelompok lain juga. Ya, ini ada satu. Nah, ini aja. Ini 4 udah. Kali dah ke LKPD-nya. Baru habis ini presentasi ya. Di LKPD-nya. Ya langsung sana. Kalau kurangan di sini aja. Kalau kurang di sana aja. Dah, tinggal salin dah. Di sini kita presentasi. Berarti kurang 12. Ini udah. Sini udah. Itu belum ya. Sini udah selesai kan? Udah disalin? Kalau belum disalin tapi udah ada jawabannya jangan dah, tak kenapa. Nanti presentasi pakai ini aja. Ya. Udah berarti ya? Baru. Iya boleh. Kalau dikali ini kan juga nanti menjadi koefisien kan ya? Enggak ada ke pangkat kan? Ya, berarti tetap kan polinomial. Ini udah. Udah selesai? Udah. Sana udah? Udah sana. Oke adik-adik, bagaimana? Sudah semua selesai? Sudah ya? Kelompok 1 mana? 1 udah? Kelompok 2? Udah kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Udah ya? Nah sekarang adalah kita coba presentasikan adik-adik ya. Jadi apa yang sudah adik-adik kerjakan, kita presentasikan. Nah ini LKPD-nya ya, sama ya. Nah, sekarang kelompok mana yang mau mempresentasikan yang ini? Definisi polinomial sama contoh dan bukan contoh dari polinomial. Kelompok ini udah? Oke, siapa aja kelompok yang mau adik-adik? Oke, ini udah ya. Ya coba kelompoknya Piong ya. Ya silakan kelompok berapa berarti ini? Kelompok 3 silakan ya. Semuanya dah ke depan. Sama kayak presentasi itu. Perkenalan dulu ya. Halo semuanya. Mohon perhatian ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan yang sudah kami buat. Sebelum itu izinkan kami untuk menentukan tangan dari Mas. Om Swastiastu. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Tias Aulia Bernadi, nomor 255 dan rumah anggota kelompok saya. Dan perkenalkan saya sebagai pelajar kami 2029.
apa saja contoh polinomial dan yang bukan contoh polinomial. Dan saya silakan yang dijelaskan oleh anak saya. Ya. Polinom. Polinomial. Baik teman-teman, jadi definisi dari polinomial itu adalah polinomial merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku di mana memuat satu variabel yang pangkatnya itu bulat positif. Apa bisa dibaginya atau ada yang menanyakan? Baik, setelah mengetahui definisi dari polinomial tersebut, teman saya akan menjelaskan apa contoh yang bukan merupakan ulangan polinomial. Sekali ya ini. Halo. Jadi saya diminta waktu tes besar, terus saya menjelaskan ini kenapa bukan polinomial. Bisa? Bisa. Oke. Baik, di sini saya menjelaskan kenapa ini bukan polinomial. Itu cuma karena ini dari definisi sudah ditahu bilangan bulat positif. Nah, di sini bilangannya ini bulat atau tidak nih? Positif atau tidak nih? Jadi menurut kalian polinomial enggak? Enggak. Nah, itu aja sih aja. Jadi ini bukan polinomial karena dia berpangkat negatif. Tapi kalau berpangkat positif dia termasuk polinomial. Itu saya disebut dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari materi yang dilakukan kelompok saya. Mungkin ada yang belum mengerti bisa ditanyakan. Gimana adik? Ada yang ditanyakan? Ya. Tidak ada, oke ya. Presentasi tutup dengan Santi. Satu.
Oke, tepuk tangan ya. Yaitu tadi tentang definisi polinomial ada ya. Oke, sekali lagi coba Pak tanya, definisi polinomial itu pangkatnya harus apa Dek? Pangkat oke. Terus variabelnya ada berapa? Ada satu. Nah, ini kira-kira berapa variabelnya nih? Nah, ini satu. Tadi Ayu mau jawab dua ya. Ini jenis variabelnya ada satu ya. Itu variabel apa? Variabel X ya. Nah, itu sudah dijelaskan oleh kelompok 3 tentang definisi polinomial dan contohnya. Kemudian ini ya. Ya, selanjutnya ini ada di. Ini ada beberapa ya, beberapa buat fungsi dari polinomial. Jadi adik-adik menentukan yang mana termasuk polinom atau yang mana termasuk bukan polinom ya. Oke, kelompok siapa yang mau presentasi tentang ini adik-adik? Oh ya, coba kelompoknya Nata ya. Ya, silakan Nata. Semuanya ya. Coba contohin aja apa yang mana polinom satu aja, yang bukan polinom satu. Yang mana polinom? Yang mana? Ya. Ya, silakan Adik.
Perhatikan ya. Ya. Ya, sudah ya. Oke, tutup ya. Santi. Ya, tepuk tangan adik-adik. Terima kasih ya. Basic algebra. Perkalian kan udah. Oke, sekarang itu tentang operasi aljabar pada polinom ya. Di operasi itu tentu ada apa adik? Ada penjumlahan, ada pengurangan, habis itu perkalian sama pembagian ya. Nah, di sini yang ini ya. Ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian ya. Tadi kan perkalian kan sudah dijelaskan ya secara tidak langsung sama Nata itu. Ini adalah contoh dari perkaliannya ya. Di caranya seperti itu ya. Caranya perkalian ini juga penjumlahan sama pengurangannya. Nah, tapi untuk lebih jelas coba ini ya yang penjumlahan, pengurangan sama pembagian ya. Yang beda lah di sini. Kalau pembagian dia ada dua cara ya, cara biasa sama cara corner ya. Oke, untuk nomor 1 dan 2 dulu. Ya. Tentang penjumlahan dan pengurangan. Kelompok mana ini? Kelompok, ya ini dah kelompoknya dia coba. 2 soal aja ya. Resiko
Kelihatan sih. Pak nggak kelihatan? Ini enggak ya? Coba lihat. Loh.
Bertanya, coba bertanya. Ya. Nah, itu tentang presentasi dari kelompok berapa tadi itu? 1 ya. Kelompok berapa, Dek? Kelompok 5 ya. Jadi kesimpulan untuk operasi aljabar penjumlahan sama pengurangan polinom apa, Dek? Ya, dia bisa dioperasikan ketika apa? Iya, pangkanya sama dan sejenis ya. Kalau dia perkalian boleh nggak pangkanya berbeda? Perkalian boleh ya. Jadi yang tidak boleh adalah yang penjumlahan sama pengurangannya. Nah, ini contohnya, contoh di perkalian. X pangkat 99, kemudian dikalikan sama min 2X pangkat 33 itu boleh nggak? Boleh. Jadinya berapa dia? Min 2X terus 32 ya. Jadi boleh ya kalau perkalian. Nah, kemudian kita masuk ke yang terakhir, ke pembagian. Nah, ini ada 2 cara ini, cara biasa dan cara Horner ya. Di kelompok siapa yang siap, Dedek? Ya, silakan kelompoknya Ayu ya. Silakan. Halo semua. Windy sebutnya 1055. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal persatu dengan cara yang biasa. Sebentar ya. Jadi cara penjelasannya itu kita harus mencari berapa dikali berapa dan mendapatkan 8X pangkat 4. Jadi caranya yaitu 2X pangkat 3 dikali 4X. Jadi hasilnya akan 8X pangkat 4. Karena hubungannya ada 4 karena kita berpandang pangkatnya itu ditambah. Jadi ini kan makanya jadi pangkatnya 3 ini hasilnya 4. Lalu
min 3. Jadi min 3x dikali x menghasilkan min 12x. Lalu min 3x dikali x menghasilkan min 9x. Dan ini min 12-nya min 12x sama 2 kan habis. Lalu kita min 5x kurang min 9. Jadi karena ini kan min terus menjadikan sama dengan. Jadi itu menghasilkan 4x. Lalu ditutup juga. Lalu kita dapat x. Setelah itu kita bisa ditambah. Lalu artinya kalau x menghasilkan x. Jika tidak menghasilkan jadi ini x. Lalu juga kurang 3 ini saya dengan cara saya dapat memahami untuk bertarung dulu dong sama Saya di menghapus yang tadi ya. Ditambah min 11 itu hasilnya 4. Terus min 4 dikali 4 itu hasilnya 3. Dan kalau kamu jadi mungkin ada jawaban yang berbeda dari kami. Dari kalian. Udah sama aja dari kita. Ada yang beda nggak? Boleh? Yang kan yang jadi 5 sama 9 dengan 4. Sedangkan kali 3 sama 4 itu tadi kan jawabannya 3. Ya maaf ya. Jadi jawabannya min 1. Terima kasih ya Aldi atas koneksinya. Ada perbedaan kalau ini tinggalnya itu. Sudah sama semuanya. Nah, terus sebentar. Dari pembagian biasa dengan cara Horner, yang mana hasilnya menurut kelompok ini? Enggak, dari segini dulu hasilnya yang mana? Sisanya min 1. Sisa min 1. Terus hasilnya 2x pangkat 3 min 3x. Terus kalau cara Horner jadinya kan 8 itu ya. 8x pangkat 3 tuh ya. Nah, itu kan masih berbeda. Nah, sekarang diapakan itu biar sama dia hasilnya. Kita di kelompok kami menggunakan salah satu sifatnya yaitu fx sama dengan px dikali hx plus fx. SX. Oke. Gimana tuh? Coba lanjutkan. Baik, di sini saya lanjutkan.
Kita tahu X-nya itu kan X plus 3 per 4. Lalu X yang kita dapatkan dari skema formula ini, kita tulis aja ini kan bisa baginya. Untuk tahu pangkat berapa di 8 ini, hitung aja dari 8. Ini pangkat 0, ini 1, ini 2, ini 3. Jadi otomatis itu 8X pangkat 3, 0, tidak usah ditulis, langsung aja ke min 12 saja, yaitu min 12X. Pangkat 1 tidak perlu ditulis, tinggal tulis min 12X saja, dan plus 4. Nah, 4 yang akan misalnya X pangkat 0, apapun yang dipangkatkan 0 ya 1, jadinya tidak perlu ditulis, langsung saja plus 4. Kita tambah dengan sisa bagian yaitu min 1. Karena itu min 1 kita langsung aja tulis min 1. Nah, lanjut tulis dulu X plus 3 per 4. Kita keluarkan 4-nya. Karena ini kan 4. Kita mau ngilangin 4, 3 per 4 ini. Kita keluarkan 4-nya. 4. 8 bagi 4. 2. X pangkat 3. 12 bagi 4. 3. X kali 4 ya. Min 1. Nah, udah. Dan ini kita bisa kalikan. Ini depannya 4. Jadinya hasil akhirnya itu 4. X plus 3. Lalu dikali 2X 3 min 3X plus 1 min 1. Betul. 4X plus 3 dikali 2X pangkat 3 min 3X plus 1, sisanya min 1. Ada yang ingin ditanyakan? Gimana, ada adik? Udah. Udah. Untuk sekarang, untuk soal yang nomor 6, untuk cara biasa akan dilanjutkan oleh Ayu. Jadi soal yang ke-6 itu adalah soalnya 3X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 ditambah 1 dibagi dengan X min 1. Jadi, kita pakai cara biasa dulu, kita tulis soal itu, ya X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 tambah 5X pangkat 2 tambah X tambah 1. Kita tulis X min 1-nya di sini. Mana udah paham seperti ini? Udah paham kan? Nah, jadi bantu saya untuk ibunya. Jadi kita bantu ibunya. Jadi kalau itu kita bagi yang mana? 3X dibagi dengan X nya berapa? Kayak pangkat 3, X pangkat 3. 3X pangkat 3 dikali X itu hasilnya 3X. Nah, 3X pangkat 3 dikali min 1 min 3X. Nah, 17. Lalu ini kan habis 7X pangkat 3 dikurangi min 3X pangkat 3. 10X pangkat 3. Lalu ini kita tentukan saja 5X pangkat 2 ditambah X sama 1. Kalian paham nggak dari mana
10x pangkat 3-nya itu? Jadi itu kan min 3x. Ini operasinya kan pengurangan. Jadinya min ketemu min jadinya bisa dilanjut. Jadi ini 10x pangkat 3 dibagi dengan x itu berapa? Positif atau negatif? Pasti. X sama 3 dikali X berapa? Pangkat 2. 10x pangkat 2 dikali X. Ya. 10x pangkat 2 dikali X 1. X 10x pangkat 2. Nah. 5x pangkat 2 dikurangi X pangkat 2. 15x pangkat 2 dibagi dengan X. 15 ya 15x dikali X 15 X pangkat 2 lalu 15x dikali X 1 jadi sisa berapa? Itu yang satunya ya 12 dikali 1 itu berapa? Berapa? 1 dikurangi 15. Bisa dipahami? Bisa dilanjut? Bisa. Bisa dipahami? Persamaannya mana? Kita lanjut lagi untuk kita akan membuat persamaan ini. Sudah.
Ingat, Mbak? Dengan bisa dipahami? Bisa. Oke. Terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan parisan. Santi. Oke, tepuk tangan semuanya ya. Adik perhatian ya. Jadi setelah kita belajar ya, hampir 2 jam ini ya, 2 jam pelajaran. Coba dong Pak minta dari kalian aja yang sukarela maju 4 orang. Kita ice breaking dulu ya. Siapa yang mau maju 4 orang? Ya, maju. Siapa lagi? Ya, maju 4 orang, 4 orang. Udah. Lagi 1 orang siapa nih? Ya, maju. Yang cowok nggak ada mau nih. Filka nggak mau, Filka. Nggak mau. Ya, sekarang kita pelemasan dulu adik-adik ya. Pelemasan, senam. Senam ini ya. Mungkin adik-adik pernah lihat di TikTok. Senam matematika. Ya, tinggal lihat aja itu ya. Ayo. Oh, belum. Ya, semuanya berdiri dulu. Ya, ikuti ini ya. Ikuti contoh video di depan sama yang teman-temannya ya. Jadi adab sana. Ya. Jadi Pak juga ikut ya. Ya, semuanya ya. Dah, siap? 1, 2, 3. Biar hati senang, pikiran. Yuk bagi ya. Sama dengan integral ya. Oke. Lagi sekali aja. Yang semangat ya. 1, 2, 3.
Ayo semuanya, tambah ya. Kurang. Yuk, kali sekarang. Bagi ya. Yuk, sama dengan integral ya. Ya, grafisin ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Ya, duduk, terima kasih ya. Oke, jadi ya terima kasih ya. Oke, mungkin di sini oke, silakan duduk semuanya ya. Ya, jadi mungkin kita simpulkan sedikit ya tentang pembelajaran hari ini adik-adik ya. Kita sudah belajar tentang apa aja adik-adik? Yang pertama tentang definisi polinom dulu. Kemudian contoh dan bukan contohnya ya. Kemudian apa lagi? Pengoperasian aljabar dari polinomial. Apa aja itu? Penjumlahan, pengurangan, kalian sama pembagian. Dia bisa dijumlahkan sama dikurangkan ketika apa? Ketika sukunya sama. Ya. Terus ketika di pembagian berapa cara ada? Dua. Ya. Yang pertama sama yang sama Horner. Ya. Nah itu ya. Jadi itu yang sudah kita pelajari tentang hari ini adik-adik ya. Gimana, ada nggak pertanyaan dari adik-adik? Sebelum kita akhiri, nggak ada? Ya. Ya, jadi sekali lagi Pak ucapkan terima kasih ya, karena adik-adik sudah sangat antusias sekali mengikuti pembelajaran ini dan semua sudah berpartisipasi aktif ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, jadi sekian dari pembelajaran matematika hari ini. Dan silakan setelah ini adik-adik mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Oke. Ya, istirahat dulu boleh ya, silakan. Ya, silakan, nggak ada pertanyaan? Ya, silakan ketua kelas bisa diakhiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Atur Sakti. Om Sakti Sakti Sakti. Ya. Minta tolong proyektor sama speakernya dikembalikan ya. Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Niwayan Mulyantari, CGP Angkatan 10, Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dan kembali saya ditemani oleh Pak Garli Riantara dan juga oleh pengajar praktik saya, Bapak Dewo Yudi Prasetya. Nah, kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi. Nah, kegiatan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, untuk selanjutnya saya akan lanjut ke pasca observasi. Pak Garli Riantara, bagaimana kabarnya? Ya, kabarnya hari ini sangat luar biasa, Ibu, ya, baik sekali ya. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Kabar saya baik juga, Bapak. Baik juga ya. Nah, untuk Bapak Yudi, bagaimana kabarnya, Bapak? Baik, sehat, Bapak. Nah, untuk kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi dengan Pak Garli ya Bapak ya. Baik, untuk kali ini saya akan memberikan sedikit pertanyaan kepada Bapak Garli, Pak, untuk kegiatan terkait pelaksanaan kegiatan observasi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan waktu ini ya. Nah, yang pertama bagaimana perasaan Bapak terkait proses observasi yang sudah Bapak lakukan waktu ini, Bapak? Ya, jadi kalau tentang perasaan, Ibu ya, di perasaan saya tentu senang. Jadi kenapa begitu? Karena sebelum pelaksanaan pembelajaran itu pasti yang sudah merancang sedemikian rupa. Nah, sehingga ketika rancangan itu sesuai agak ya walaupun berjalan sedikit bagus itu Bu ya, dan juga siswanya juga aktif berjalan lancar, terus apalagi didampingi. Nah, jadi nanti saya tahu bagaimana saya mengajar tersebut, apakah ada kekurangan atau bagaimana, nanti bisa disampaikan oleh ibunya. Gitu.
Wah, luar Ya. biasa Bapak. Jadi terlihat juga Bapak saat kegiatan observasi anak-anak antusias Iya, sangat dan antusias sekali. dan termotivasi untuk belajar matematika. Jadi tidak berpikir anak-anak itu belajar matematika, oh pelajaran yang seram, tidak. Jadi di sana terlihat sudah suasana yang sangat aman, nyaman dan menyenangkan. Nah, selanjutnya Bapak bisa Bapak ceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan di kelas. Nah, dan tahapan-tahapan apa saja yang sudah Bapak lakukan di kelas, Bapak? Untuk area pengembangan yang lakukan pada saat observasi, kita mengambil PSE, di pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi tahapan-tahapan daripada PSE yang sudah yang lakukan, jadi kan nanti di sana ada mengacu kepada sintak pembelajarannya. Nah, di sana dia cantumkan di pendahuluan dan di inti dan di penutup juga itu ada PSE yang di sana. Seperti yang pertama misalkan memberikan salam, berdoa, itu kan merupakan PSE dari kesadaran diri gitu. Juga membuat kesepakatan kelas sebelum belajar, terus menyampaikan tujuan pembelajaran itu merupakan dari PSE pengambilan keputusan gitu Bu. Dan juga sebelum belajar yang mencoba mencari tahu bagaimana perasaan anak-anak pada saat itu dengan menampilkan beberapa emoticon yang ada. Nah, mungkin ibunya ingat masih ya. Pada saat observasi itu ternyata di awal tuh memang banyak sekali beragam emoticon yang diperagakan siswa ya. Artinya dari peralihan pembelajaran sebelumnya ke observasi ini mungkin ada yang senang gitu, mungkin ada yang capek itu ya, mungkin karena sebelumnya fisika ya, habis itu matematika lagi, kemudian ada yang semangat belajar. Nah, kemudian selain perasaan siswa ada juga keterampilan berelasi. Di sana yang mencoba membuat kelompoknya dan juga bagaimana siswa itu melakukan komunikasi antar kelompok, jadi berelasi satu sama lain seperti itu. Kemudian juga setelah melakukan berelasi tersebut ada kesadaran sosial, kesadaran sosial di mana itu seperti menjawab LKP kemampuan siswanya masing-masing. Ini juga mengarah ke belajar diferensiasi nanti. Ya, bagus sekali Bapak. Jadi kita melihat semuanya kegiatan observasi Bapak yang Bapak mana di awal memang pendidikan peran anak ya Bapak ya. Terlihat di sana habis belajar fisika ada yang cemberut waktu itu sedih karena lanjut belajar matematika. Tapi Bapak luar biasa bisa anak-anak yang cemberut itu jadi bahagia selesai belajar matematika. Ya, sekali karena di akhir pembelajarannya saya coba selipkan ice breaking gitu Bu ya. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan Bapak yang sudah Bapak lakukan? Apakah area pengembangan itu sudah sudah berhasil Bapak lakukan atau belum? Kalau ada pengembangan PSE ini mungkin kalau dia coba hitung-hitung itu mungkin 75% berhasil Bu. Dan juga sisanya mungkin belum maksimal, sudah terlaksana tapi belum maksimal. Seperti mungkin yang kurangnya eksplorasi dari PSE apa saja sih yang ada seperti itu. Kita hanya menggunakan PSE yang ketahui banget. Gitu. Nah, untuk terkait yang tadi Bapak katakan menggunakan PSE yang Bapak ketahui, nah mungkin ada kendala-kendala yang Bapak hadapi saat melaksanakan kegiatan pembelajaran? Pada saat pembelajaran ya, yang pertama mungkin kalau ke PSE dulu itu ya tadi sudah yang sampaikan bahwa masih belum maksimalnya eksplorasi saya tentang PSE, jadi masih mungkin banyak sekali ada PSE yang belum yang coba implementasikan di pembelajaran pada saat observasi. Nah, kemudian juga karena dia mengambil pembelajaran berdiferensiasi itu kan dia mengambil diferensiasi konten ya. Jadi di sana yang memberikan LKPD di setiap kelompok, di mana diferensiasi konten ini adalah dia memberikan beberapa tingkatan soal di LKPD tersebut, nanti siswa tersebut akan menjawab sesuai dengan kemampuannya. Nah, tapi karena banyaknya kelompok dan juga pada saat diskusi tersebut mungkin siswanya sudah terlalu alot gitu, tapi yang masih kurangnya pemantauan, maka siswa itu memang benar-benar sudah melakukan diferensiasi
atau cuma sekedar saja. Mungkin itu kekurangan Tiang. Ya. Ya Bapak, jadi pemantauan ke anak-anak ya, Pemantauannya. dari kendala-kendala Bapak yang sudah Bapak sampaikan tadi, baik pembelajaran PSE yang mungkin kurang, Ya. terus lagi pemantauan ke anak-anaknya, berdiferensiasi. Ya. Nah, mungkin Bapak punya strategi-strategi untuk menghadapi kendala-kendala atau kekurangan yang Bapak hadapi ini. Mungkin untuk strategi kalau PSE mungkin Tiang akan coba akan mengikuti seperti workshop itu Bu, workshop seperti mengikuti seminar tentang pembelajaran sosio-emosional ini, dan juga untuk berdiferensiasinya mungkin Tiang nanti pada saat presentasi itu siswanya akan mempresentasikan masing-masing apa yang dia buat pada saat itu. Jadi yang dipresentasikan adalah apa yang telah dibuat sesuai dengan kemampuannya itu. Nah, yang terjadi di observasi adalah masih terlihat siswa yang pintar saja yang mencoba untuk mempresentasikan, sedangkan yang lainnya itu mungkin ada yang diam gitu. Dan juga kurangnya variasi soal mungkin Bu ya. Mungkin dia sudah siapkan beberapa soal, tapi karena banyaknya 6-8 siswa seperti yang di dalam kelompok, jadi ada siswa yang mungkin pada saat mengerjakan di kelompok itu dia mengerjakan, tapi pada saat presentasi ada yang presentasi dan tidak seperti itu. Mungkin nanti yang pastikan di sana masing-masing apakah sudah sesuai dengan kemampuan, sehingga nanti yang mungkin mencoba membuat kuesioner gitu Bu, untuk memastikan apakah dia telah berdiferensiasi atau belum, seperti itu. Ini luar biasa sekali rencana-rencana dan strategi-strategi yang Bapak siapkan ya. Yang pertama, jadi Bapak akan mengikuti workshop atau seminar-seminar terkait berdiferensiasi dan PSE-nya itu ya Pak ya. Oh ya, PSE. Nah, selanjutnya untuk berarti masuk ke kesiapan belajar anak-anak ya. Jadi Bapak tadi sampaikan belum di saat kegiatan kelompok belum optimal Bapak pantau gitu ya. Ya, bagus sekali strateginya Bapak ya. Jadi mungkin ke depan kapan ini Bapak bisa realisasikan rencana-rencana Bapak ini, dan kapan tindak lanjutnya mungkin kapan gitu. Mungkin kebetulan minggu ini hanya belajar sampai besok, sampai Sabtu Bung ya. Dan kemudian kita ada libur galungan kan. Mungkin di libur tersebut yang coba mungkin di komunitas MGMP mungkin ada yang men-share dari seminar-seminar itu yang kebetulan tentang membahas ini, atau yang coba join di grup Telegram seperti komunitas tersebut yang ada webinarnya kan, yang coba ikuti tersebut di libur ini dulu Ibu. Kemudian nanti setelah libur sekolah di liburnya dia coba buat rancangan gimana yang saya kurang dan apa yang harus saya lakukan ketika setelah libur ini, baru di sana yang coba terapkan Ibu. Bagus Bapak, luar biasa rencana-rencana Bapak ini. Dan mungkin sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya Bapak. Dan semoga apa rencana Bapak ini bisa terrealisasikan dengan baik. Dan saya tunggu perkembangannya Bapak. Nanti bisa Bapak ceritakan kembali bagaimana strategi Bapak ini apakah berhasil atau tidak ya. Nah, untuk dari Bapak PP mungkin ada umpan balik. Cukup? Baik, terima kasih Bapak. Baik, demikian kegiatan pasca observasi dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.